Jadi ceritanya suatu pagi warga dikejutkan dengan teriakan salah satu tetangga. Dia bilang, tolong, tolong, sapiku mati, katanya. Warga langsung lah itu kan nyamperin ke rumah si orang ini. Dan pas mereka sampai di sana, mereka ngelihat wah ada pemandangan yang tidak wajar waktu itu. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Nurin dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Halo Kak Nurin. Seperti yang sudah aku sebutkan, Wak, kisah ini dialami sama kakeknya Nurin yang bernama kakek Dale, dan lanjut dialami sama bapaknya Nurin yang bernama Bapak Toding, ya. Nah, sebelum aku masuk ke detail ceritanya, Wak, Nurin ini udah ngasih tahu aku kalau kisah keluarganya ini erat kali hubungannya sama satu sosok urban legend di daerah mereka. Sosok itu dikenal dengan sebutan Parakang, ya. Nah, jadi Wak, Parakang ini adalah sosok urban legend yang dikenal secara turun-temurun oleh masyarakat Sulawesi. Menurut ceritanya Nurin, awal mula munculnya Parakang di daerahnya itu, Wak, di Pinrang ini bisa dibilang cukup unik. Ini cerita yang dia dapat dari bapak dan kakeknya juga, ya. Nah, kisah ini berhubungan erat sama kehidupan sehari-hari masyarakat Pinrang pada zaman dulu. Jadi katanya mereka itu dulu rata-rata bekerja sebagai petani yang lahannya berada di atas-atas gunung, Wak. Jadi tiap kali musim panen, para petani ini harus naik ke gunung dulu untuk metik hasil panennya itu. Dan setelah itu mereka juga harus bawa hasil panennya turun gunung lagi dengan jalan kaki. Karena kan di zaman itu memang belum ada kendaraan yang bisa naik sampai atas terus turun lagi ke bawah kan. Pokoknya effort kali loh waktu itu petani-petani di sana. Nah, di sini orang-orang mulailah mikir gimana ya supaya bisa manen tanpa harus capek ngedaki gunung, kayak gitu. Dari pertanyaan itulah muncul bisikan untuk mencari jalan pintas, Wak. Pada saat itu mulai ada nih orang-orang yang nekat bersekutu sama jin dan belajar ilmu hitam yang dikenal dengan nama Tareka. Ilmu Tareka ini kemudian mereka gunakan untuk berpindah ke suatu tempat dalam sekejap. Jadi konsepnya macam teleportasi gitu lah, Wak. Jadi siapapun yang pakai ilmu itu nggak perlu tuh capek-capek naik gunung, turun gunung lagi, nggak perlu karena pakai ilmu itu. Jadi bisa dibilang awalnya ilmu ini dipakai untuk memudahkan hidup mereka. Awalnya kayak gitu. Tapi yang namanya manusia kan seringkali nggak pernah puas kan, Wak, ya. Lama-lama ada juga nih yang mikir, kalau ilmu itu bisa buat bantuin panen, harusnya ilmu ini bisa juga dong untuk bikin kita kaya raya. Dari situlah segelintir orang mulai tergoda untuk memakai ilmu hitam ini untuk mencari kekayaan dan juga pesugihan, Wak. Nah, orang yang pakai ilmu hitam untuk pesugihan ini biasanya akan berubah menjadi sosok jadi-jadian yang disebut itulah tadi, Parakang. Dan yang perlu Nurin tekankan di sini, Wak, Parakang ini bukan makhluk gaib ya, tapi manusia biasa yang kelihatan kayak orang hilang kendali gitu. Waktu ilmunya lagi naik atau waktu dia nih lagi jadi Parakang, matanya tuh akan berubah merah, sikapnya akan ganas, dan di beberapa kasus orang itu bisa berubah wujud jadi hewan atau jadi sosok menyeramkan. Jadi nggak bentuk manusia lagi. Beberapa kasus ada kayak gitu. Tapi kalau udah reda nih, si orang ini akan balik lagi ke wujud normal kayak manusia biasa, Wak. Nah, khusus di Pinrang sendiri, katanya Nurin nih, Wak, ya, wujud Parakang itu bisa dibilang agak beda, Wak. Katanya kalau Parakang itu ilmunya masih rendah, masih cetek lagi nih, wujudnya akan tetap berwujud manusia, tapi dia telanjang. Matanya merah, dan dia cuma berani keluar waktu malam aja. Terus katanya makanannya Parakang yang ilmu rendah ini cuman organ dalam hewan ternak itu loh, Wak, macam sapi, kambing, domba, itu santapannya. Tapi kalau Parakang dengan ilmu tinggi nih, biasanya dia tetap berpakaian lengkap, dia nggak bugil, dan mereka ini mampu bereaksi di siang hari. Parakang itu nggak memangsa hewan ternak nih ya, kalau ilmunya tinggi ya, melainkan dia udah di tahap ngincar darah serta janin manusia. Dan seramnya lagi, hanya dalam sekali tatapan mata, Wak, korbannya itu bisa langsung mati. Ditengok sama si Parakang ilmu tinggi nih. Diingat-ingat di sini, Wak, ya, kalau Parakang yang ilmunya rendah, biasanya dia bakal tanpa busana dan ngincar hewan ternak, sedangkan Parakang yang ilmunya tinggi, dia masih berpakaian lengkap dan dia ngincarnya manusia. Ya, dah ya. Nah, kisah yang akan aku ceritakan ini, Wak, kisahnya kakek Dale dulu nih, kakeknya Wawa, yang pernah bersinggungan sama kedua jenis Parakang itu, baik yang ilmunya rendah maupun yang ilmunya tinggi. Yang jelas kedua juga sama-sama menyeramkan, Nadia. Dan di sini tanpa mengurangi rasa hormat, untuk memudahkan ceritanya, aku akan menyebutkan nama kakek langsung atau nama tokoh-tokohnya langsung, Wak, ya. Kita mulai.
Nah, jadi kisah ini tuh terjadi sekitar tahun 1960-an, Wak. Waktu itu Dale, kakeknya Wawa tadi nih ya, tinggal di sebuah kampung yang dikelilingi sama rawa-rawa dengan rumah warga yang saling berjauhan. Karena kondisi alamnya ya kayak gitu, warga desa termasuk Dale ini berprofesi sebagai petani. Nah, di tengah kesibukannya bekerja, Dale ini selalu menyempatkan istirahat bareng sama petani-petani lain di suatu gubuk lah di situ. Nah, suatu hari waktu lagi istirahat ini, Dale kenalan, Wak, sama laki-laki paruh baya usia sekitar 50 tahunan dia, namanya Ibaba ya. Dari obrolan itu, Dale baru tahu kalau Ibaba ini adalah pendatang dari kampung sebelah. Nah, dia ini merantau ke kampungnya si Dale untuk kerja jadi tukang kebun. Jadi tukang kebun keluarga terpandang di sana namanya Bapak atau keluarganya Pak Arung. Oke. Nah, meski pendatang baru, Ibaba ini dikenal ramah, Wak, dikenal humble, dan ini suka nyapa warga lah gitu. Dan setelah kehadiran Ibaba, situasi kampung itu juga ya udah masih biasa-biasa aja. Bapak-bapak kerja ke ladang, anak-anak main di lapangan, pokoknya nggak ada yang aneh-aneh lah, Wak. Tapi selang beberapa waktu kemudian mulai ada nih rentetan kejadian ganjil yang meneror kampungnya Dale atau kampung mereka ini. Jadi ceritanya suatu pagi warga dikejutkan dengan teriakan salah satu tetangga. Dia bilang, tolong, sapiku mati, katanya. Warga langsung lah itu kan nyamperin ke rumah si orang ini. Dan pas mereka sampai di sana, mereka ngelihat, wah, ada pemandangan yang tidak wajar waktu itu. Beberapa sapi orang itu yang teriak tadi tuh mati dengan perut bolong dan organ dalamnya si sapi itu pada hilang semua. Ya, kabar itu pun dengan cepat langsung menyebar dan langsung bikin warga ini panik karena sebagian orang langsung berasumsi, aduh, ini jangan-jangan ulah Parakang nih. Siapa lagi yang makan isi perut sapi kalau bukan dia? Kan Parakang juga nargetin hewan kan? Kalaupun hewan buas nggak mungkin cuma ngincar organnya aja, pasti semua udah dimakan, kata warga kayak gitu. Tapi ada juga warga yang ngebantah, nggak mungkin lah, di kampung kita kan nggak pernah ada Parakang, orang selama ini aman-aman aja kok. Emang iya Nadia, sebelumnya belum ada nih. Nah, karena perdebatan itu mulai panas, di situ tetua kampung langsung angkat bicara, udah semuanya jangan ribut. Mulai malam ini semua pemilik ternak harus kompak begadang biar kita tahu apa yang sebetulnya terjadi. Kalau memang betulan ada Parakang nih ya, mungkin juga kan bisa jadi karena sebab lain, kata si tetua ini. Oh ya, baik pak, semua setuju lah ini mereka. Nah, adalah tuh sejak malam itu suasana kampung langsung mulai berubah, kata kakek aku. Dari yang biasanya adem ayem aja tuh langsung berubah menjadi malam-malam penuh rasa takut dan juga was-was ya. Nah, di tengah ketakutan itu, sahabatnya Dale yang bernama Jusran, ini ada sahabat kakek aku Nadia, dia makin was-was, Wak, karena salah satu sapinya hamil. Dari awal dia memang udah khawatir, Wak, kalau Parakang ini takutnya bakal ngincar janinnya. Apalagi kemarin juga baru ada kejadian sapi tetangga yang mati secara misterius, organnya dimakan ya kan. Jadi waktu itu si Jusran ini pun rela lah itu begadang di dekat kandang sapinya untuk jaga-jaga. Nah, setiap tengah malam Jusran ini selalu berjaga, Wak, selalu berjaga di sana sambil bawa obor nih untuk penerangan ya kan. Seminggu, 2 minggu pertama semua masih aman-aman aja. Sampai akhirnya di suatu malam Jusran ini ngantuk kali rasanya, nggak kayak malam-malam biasa, dia macam ngantuk kali matanya. Akhirnya dia pergilah ini ninggalin kandangnya bentar untuk bikin kopi. Nah, pas baru aja air kopinya itu mendidih, Wak, terdengar ada suara berisik dari arah kandang sapi. Khawatir ada apa-apa, Jusran langsung, Wak, balik lagi ke kandang ya kan. Dan pas nyampe di kandang, ternyata sapinya yang lagi hamil itu udah dalam posisi kegeletak tuh di tanah. Dan di saat yang sama terdengar ada suara seseorang lagi ngecap, macam kayak lagi makan sesuatu tuh. Jusran pun mendekatkanlah obor yang dia bawa itu ke arah si orang itu. Dan tepat setelah cahaya api menyinari si kandang, dia ngelihat ada makhluk aneh lagi ngegrogoti isi perut sapi yang bolong, Wak. Seramnya lagi, setengah badan si makhluk itu masuk ke dalam perut, sementara kedua kakinya masih julur keluar. Jadi posisinya itu memang kayak orang lagi tengkurap, orang lagi telungkup, setengah badannya masuk ke dalam perut sapi, kakinya masih di luar. Bayang nggak? Jusran pun seketika langsung terpaku antara dia syok, takut, dan juga nggak percaya apa yang dia tengok. Astaga, gitu. Nah, di titik itulah dia akhirnya yakin kalau makhluk yang lagi setengah badan masuk dalam perut sapinya itu Parakang tuh. Dan setelah tahu itu adalah makhluk jadi-jadian, ketakutan itu langsung berubah, Wak, jadi amarah. Refleksi Jusran ini langsung ngebakar itu kaki makhluk tuh pakai obor yang dibawa. Kurang ajar kok ya, pergi nggak kok? Kan dia bawa obor, dibakar kaki itu. Jangan kau makan sapi aku, jangan kau makan. Tapi kalian tahu? Makhluk itu tetap nggak bergeming, Wak. Dia tetap asik aja nyantap makan malam itu, masih. Nah, karena nggak mempan, justru langsung lari lah itu kan, langsung lari keluar rumah. Dia teriak tuh manggil warga, ada Parakang,
ada parakang. Nah sayangnya mereka nggak langsung denger Wak teriakannya si Jusran, karena kan jarak rumah zaman dulu kan jauh-jauh ya kan. Jusran nggak nyerah, dia teriak ada parakang sampai akhirnya satu persatu warga pun keluarlah nyamperin dia. Di mana parakangnya Pak, di mana itu tuh di rumahku, dia mangsa sapi aku tadi, kakinya udah kubakar biar dia nggak bisa kabur, kata si Jusran. Nah dengar itu warga pun langsung berbondong-bondong lah ini ke rumahnya Jusran kan, dan berniat memang mau nangkap si parakang ini, mau tahu siapa si parakang ini ya kan, apalagi setelah kakinya dibakar pasti dia nggak bisa kabur kan, logikanya kayak gitu. Tapi begitu nyampe sana Wak, ternyata parakang udah hilang. Yang tersisa cuman sapinya Jusran yang mudah mati dengan perut yang berlubang gara-gara habis dimakan sama si parakang itu. Di situ warga betul-betul geram kali di sana, tapi juga takut. Warga sama sekali nggak nyangka kampung mereka yang selama ini aman aja, Nadia, tentram aja, tenang aja, sekarang sudah berubah mencekam dan tidak aman. Meskipun baru beberapa ekor sapi aja jadi korban, tapi kan nggak mau ada korban lagi gitu. Dan di balik ketakutan itu, warga ini juga yakin sosok parakang yang nyerang sapi hamil itu pasti dia terluka. Pasti gara-gara kan si Jusran sempat ngebakar kakinya ya kan. Dan karena parakang ini dipercaya sebagai sosok jadi-jadian, mereka yakin betul kalau ciri lukanya pasti bakal kebawa ke wujud manusia juga ya. Jadi kalau ada nanti nih di antara warga yang kakinya ketahuan ada luka bakar, berarti dialah parakang sebenarnya. Aku untungnya sempat ngebakar. Oke, besok kita perhatiin ya siapa warga yang kaki terbakar gitu. Dah. Nah, setelah kejadian itu, warga pun mencoba untuk kembali menjalankan rutinitas mereka seperti biasa dengan tetap waspada, jagain hewan ternak mereka dan juga jaga-jaga mata nih, siapa yang kaki terbakar gitu kan. Cuman beberapa hari setelahnya, parakang itu memang nggak pernah muncul lagi, Wak, dan warga juga nggak pernah lihat ada warga yang kakinya terbakar. Udah mulai agak tenang nih. Oh, mungkin udah aman, udah nggak ganggu lagi nih si parakang itu. Dan mungkin parakangnya juga berasal dari tempat lain, bukan dari desa kita. Nah, di saat semua orang ini udah ngerasa tenang, Dale, kakeknya Wawa ini justru ngerasa sebaliknya, Wak. Dia malah ngerasa heran. Karena udah beberapa hari belakangan dia tuh jarang ketemu sama Ibaba. Dale mikir, kemana ya Ibaba, kok tumben-tumben kali dia udah nggak pernah muncul. Padahal biasanya dia rajin kali loh ke ladang. Apa dia balik ke kampungnya ya, tapi kok nggak pamitan ya sama kita kayak gitu. Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala si Dale, Wak. Hingga beberapa hari kemudian Ibaba muncul lagi di ladang. Cuma bedanya dia kelihatan cuek kali, Wak. Nggak nyapa Dale sama sekali, nggak nyapa Dale kayak biasanya. Dan yang bikin Dale bingung, Ibaba ini datang jalannya pincang. Langsung lah si Dale teringat sama kejadian si Jusran sahabatnya kan, yang ngebangkar kakinya si parakang tempo hari. Nggak ada basa-basi kakek aku Nadia, nggak ada minta izin sama sekali. Dale langsung diangkat deh celananya siapa itu, celananya si Ibaba. Dia pakai celana panjang, diangkat untuk masih dugaannya kan. Dan waktu dicek, Wak, betul ada luka bakar yang memanjang dari pergelangan kaki sampai ke betisnya Ibaba. Shock lah si Dale di situ. Luka bakar. Tapi di situ dia masih berusaha nanya baik-baik nih, ya kan? Ngapa kakimu? Oh, ini aku kena api waktu lagi bakar sampah. Nah, setelah bilang kayak gitu, Ibaba langsung pergi, Wak, ninggalin si Dale. Jadi kelihatan macam lagi ngindar tuh loh. Nah, di titik ini Dale udah nggak bisa mikir positif lagi dan dia langsung nemuin si Jusran, kawan yang ngebakar si kakinya parakang itu kan. Pergi ke sana. Wak, kayak ada yang nggak beres lah sama Ibaba. Kau tahu Ibaba kan? Iya tahu. Kenapa emang? Setelah kejadian sapi kau kemarin, dia udah nggak pernah lagi kelihatan loh di ladang. Terus tadi dia datang ke ladang, cuman kakinya pincang. Waktu ku tarik itu celana ya, di kakinya ada luka habis kebakar, Wak. Yang betul kau. Betul, makanya aku kesini langsung. Pasti dia tuh parakangnya udah ketengok kemarin. Ayo kita lapor ke tetua kampung, kata Jusran. Ayo kita lapor sekarang, kata si Dale. Pergilah orang berdua ini ke tetua. Nah, pas dengar laporan dari mereka berdua, Wak, tetua kampung waktu itu nggak langsung nemuin Ibaba, Wak, enggak. Tapi dia pergi dulu nih ke Pak Arung. Ingat majikannya si Ibaba. Tetua itu nanya, Arung, siapa Ibaba ini sebenarnya? Gimana ceritanya kamu bisa kenal sama dia gitu? Nah, Pak Arung jawab, saya nggak tahu pasti Pak dia siapa, tapi yang saya tahu Ibaba ini dari kampung sebelah, Pak, dan katanya dia diusir dari kampungnya. Ya karena saya kasihan makanya saya pekerjain aja dia jadi tukang kebun saya gitu. Nah, jawaban itu langsung bikin makin lagi membuat si tetua kampung ini curiga. Ngapa dia sampai diusir dari kampungnya? Ini pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan nih, ya kan? Dan setelah ditelusuri dengan nanya-nanya ke tetangga sebelah, ke tetangga-tetangga di kampung aslinya, kampung asalnya Ibaba, ternyata kecurigaan mereka selama ini betul, Wak. Karena menurut informasi tetangganya Ibaba ini, Ibaba ternyata adalah
parakang. Tapi parakang dengan ilmu rendah, Wak, karena kan nyasarnya hewan ternak ya kan. Parakang dia. Tetangganya bilang dulu waktu di kampungnya itu Ibaba pernah ke gap, Wak, makan organ hewan ternak dalam wujud parakang itulah. Nah, karena itulah warga di sana takut kan, dia usir lah si Ibaba ini dari kampung itu. Dan selain itu, Wak, hampir seluruh warga di sana juga nandain keturunan-keturunannya Ibaba. Kenapa ditandain? Karena sebagian besar ilmu paragang ini, Wak, katanya Wawa dan kakek bapaknya ini pasti bisa diwariskan ke generasi berikutnya, ke anak-anaknya, ke cucunya, dan seterusnya. Itulah kenapa Dale dan juga warga lainnya berhati-hati kali, Wak, sama keberadaan si keluarganya Ibaba ini. Dan akhirnya Ibaba pun diusir dari kampungnya Dale lagi. 2 kampung yang ngusir dia gara-gara ketahuan parakang. Suasana di kampung itu pun akhirnya kembali tenang tanpa ada teror parakang yang makan hewan ternak lagi, Wak. Betul, setelah Ibaba tuh diusir, dia udah nggak ada lagi hewan ternak yang kenapa-napa. Tapi sekitar 10 tahun kemudian, di saat Dale sudah berkeluarga dan dia juga sudah punya anak, teror parakang ini kembali muncul lagi di desa itu. Dan kali ini teror parakang ini juga disaksikan langsung sama anak laki-lakinya Dale, yaitu Toding, which is bapaknya Mbak Wawa nih. Sekarang kita baru lanjut ke kisah Pak Toding. Nah, jadi, Wak, di tahun 1970-an itu Toding ini masih berusia remaja. Di zaman itu dia punya teman baik yang seumuran sama dia, namanya Rudi. Hampir setiap hari Toding ini sama si Rudi ini selalu main bareng, Wak, dan hubungan mereka juga baik-baik kali lah, akrab kali. Sampailah pada suatu hari Rudi sama si Toding ini main-main di dekat rumah seorang warga yang namanya Kakek Aras. Pas tahu mereka main dekat sana, Pak Dale nih, bapak Toding, langsung negur, "Nak, besok kok jangan lagi main ke sana ya. Terserah lah, aku mau main kemana terserah, bapak nggak ngelarang. Yang penting jangan pernah lewat dan main di depan rumahnya Pak Aras lagi." Ditanya sama Toding, "Loh, emangnya kenapa, Pak? Aku aja nggak tahu kakek Aras tuh yang mana. Pas main ke sana juga rumahnya sepi terus kok, Pak." Dan FYI, waktu itu Toding ini memang nggak pernah ketemu langsung sama kakek Aras maupun sama keluarganya kakek Aras. Katanya di rumah kakek Aras itu tinggal berempat, Wak. Ada dia, ada istrinya, ada anak perempuannya namanya Tenriani, dan ada menantunya namanya Labo. Yang waktu itu si Labo ini udah berusia 40-an tahun. Nah, meskipun keluarga mereka ini kayak keluarga biasa aja, ternyata ada rahasia besar yang mereka sembunyikan, Wak. Kata Pak Dale, keluarganya kakek Aras itu masih satu garis keturunan sama Ibaba parakang yang kakek dibakar Jusran tadi tuh loh. Masih. Itulah kenapa Pak Dale ngelarang anaknya untuk main ke sana. Dan gak cuma itu aja, Pak Dale ini juga cerita kalau warga itu sebenarnya udah tahu kakek Aras sama keluarganya ini keturunan parakang. Udah tahu, cuman warga juga nggak bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena keluarga kakek Aras ini tergolong keluarga terpandang, Wak. Keluarga yang punya kuasa lah gitu di desanya mereka. Ditambah lagi warga juga belum punya bukti kuat nih kalau mereka betulan parakang, nggak ada. Makanya selama ini warga cuma bisa bersiaga aja, cuma bisa jaga jarak aja lah, walaupun macam sama-sama tahu tapi udah jaga jarak aja mending gitu. Awalnya kekhawatiran itu cuma jadi cerita yang belum terbukti kebenarannya aja, Wak. Sampai akhirnya prasangka mereka terbukti setelah jatuhnya satu korban jiwa tentang keluarga Pak Aras. Jadi ceritanya, akhir-akhir itu Rudi, sahabat dekatnya Toding tuh loh, mendadak sakit. Nggak ada yang tahu pasti apa penyakitnya, Wak. Tapi yang jelas dia nggak sembuh selama beberapa hari meskipun sudah dibawa berobat kemana-mana. Nah, lalu suatu hari pas baru pulang dari ladang, Pak Dale sama si Toding lihat rumahnya si Rudi ini lagi dikerumunin warga. Pak Dale langsung ngomong, "Bapak ngecek ke sana dulu ya. Kamu tunggu di sini, nggak usah ikut." Kata, "Aku mau ikut juga, Pak. Kan Rudi juga temen aku khawatir sama dia." Kata Toding, "Udah nggak usah. Takut nanti di sana ada bahaya." Udah pergilah itu si bapak. Tapi sih waktu itu si Toding ini masih kekeh, Wak. Dia pengen ikut juga. Dia tetap jalan tuh di belakangnya Pak Dale menuju ke rumahnya si Rudi. Waktu nyampe, Wak, Toding sama Pak Dale dengar suara mamanya Rudi nangis-nangis sambil teriak, pergi kamu, katanya. Semakin mereka dekat, mereka ngelihat ada laki-laki berbadan tegap yang berusaha menerobos masuk ke rumahnya Rudi, Wak. Dan karena posisi orang itu membelakangi mereka, Pak Dale sama si Toding ini, jadi Pak Dale belum tahu nih orang ini siapa gitu kan. Tapi yang jelas keributan mereka makin menjadi-jadi lagi karena si orang itu ngamuk berusaha macam mau nerobos masuk ke dalam rumahnya Rudi itu loh, Wak. Itu ada beberapa warga yang udah di sana, Wak. Pak Dale lari ditepuk pundak orang ini, langsung ditariknya, Wak, biar jatuh tuh, biar nggak bisa masuk dalam rumah. Jatuh nih orang itu kan. Nah, pas jatuh itulah Pak Dale baru ngeh, ternyata orang tuh siapa? Labo.
menantunya kakek Aras yang umur 40-an tahun tuh loh. Dan yang mengejutkannya, wajah Labo tuh tegang, matanya merah nyala, Wak. Ciri-ciri ini persis sekali sama Pak Rakang yang punya ilmu tingkat tinggi, ya kan. Dia macam manusia, nggak telanjang, matanya merah. Ricuh lah suasana di sana. Wih, Pak Rakang gitu kan. Nah, di tengah kepanikan itu Labo nih tiba-tiba bangkit, mau tetap masuk ke dalam rumahnya Rudi, Wak. Warga dah heboh juga, Bu, jangan suruh dia masuk, Bu, jangan suruh dia masuk, Bu, jangan sampai dia ngelihat Rudi. Katanya kayak gitu. Sayangnya teriakan itu nggak ngefek apa-apa, Wak, karena ternyata Labo nih masih berhasil juga masuk nerobos dan menatap matanya Rudi sampai bikin tubuhnya Rudi itu makin lemah. Nah, ditatap si Rudi itu makin lemah, mati Rudi ya. Mati. Di situ tangisan ibu Rudi makin histeris lagi, diiringi juga teriakan warga yang marah juga ke si Labo ini. Terang-terangan loh di depan mata beberapa warga. Chaos sekali di situ. Akhirnya Toding yang ada di tengah kerumunan itu pusing deh di sana. Bapakku dia pingsan dia langsung. Toding waktu itu pingsan selama beberapa jam, dan waktu dia bangun, dia udah ada di rumah ya kan. Nah, di situ bapaknya ceritalah kalau setelah Rudi meninggal, Labo ini langsung diamuk warga, tapi dia berhasil kabur, Wak. Dan anehnya, sejak saat itu Labo juga udah nggak pernah kelihatan lagi. Sejak kejadian itu, pernah suatu hari warga ini datangin rumahnya kakek Aras kan, kakek Aras mertuanya si Labo ini untuk mencari si Labo, tapi dianya nggak ada. Warga pun juga nggak berani ngapa-ngapain mereka, Wak, karena kan mereka keluarga terpandang kan. Warga pun cuma bisa mikir waktu ya udah weh. Yang penting Labo kan udah nggak di sini lagi. Dan alasan kenapa Labo juga nyasar si Rudi, bapak sama kakek tuh nggak pernah tahu alasan yang pastinya tuh apa, Wak. Tapi dari cerita-cerita yang udah pernah didapat sama mereka kan, kalau misalnya para Kang dengan ilmu tinggi itu ya sasarannya manusia kan, tujuannya untuk apa ya? Bisa mendapatkan kekayaan kah atau apalah kayak gitu tuh, tapi nggak ada yang tahu pasti. Cuman dengan caranya dia bisa menatap mata si Rudi sampai Rudi meninggal itu, bisa dibilang kalau waktu itu si Labo lagi menyantap santapannya kayak gitu. Jadi mereka tuh cuma tahu saat kejadiannya aja gitu loh, Wak. Nah, setelah Rudi meninggal, Toding masih trauma kali untuk main keluar, pastilah ya kan. Alhasil sehari-hari kegiatan Toding selain sekolah ya cuma ngebantuin bapaknya berkebun aja kayak gitu. Dia nggak ada teman main lagi. Tapi justru waktu berkebun inilah, Wak. Waktu berkebun ini traumanya si Toding malah jadi kian besar karena di sana dan pertama kalinya dia ngelihat Pak Rakang secara langsung. Nah, ini si bapak. Jadi ceritanya, Wak, hari itu Toding lagi nemenin bapaknya panen pisang dan juga buah kelapa di ladang ya kan. Nah, panen gitu. Nah, selesai panen, mereka pulanglah dan membawa hasil panennya di boncengan sepeda. Jadi Pak Dale itu nuntun sepedanya, terus Toding megangin hasil panen yang ditumpangkan ke atas boncengan gitu kan. Awalnya semua baik-baik aja tuh. Tapi waktu nyampe jalan setapak, Wak, Pak Dale mendadak berhenti. Gegara di depannya ada seseorang yang berdiri kaku, natap mereka dengan mata yang merah menyala. Ya Allah, sadar ada yang nggak betul, Pak Dale langsung ditarik tangan Toding sampai si sepedanya jatuh. Sembunyi nak gitu, langsung kabur. Waktu dia lari sembunyi, si orang ini ngikutin dia, Wak, ngikutin. Nah, nggak lama setelah itu Pak Dale langsung ngeluarin pisau tuh dan langsung ngarahin ke si orang yang lagi ngikutin dia tuh, mata merah. Toding yang masih shock cuma coba ngintip dari balik punggung bapaknya. Apa tuh? Waktu ditengok, ternyata yang berdiri di depan mereka tuh bukan orang biasa, Wak. Pak Rakang telanjang tapi mohon maaf, dan matanya udah merah nyala kali ya kan. Toding gemeter, Pak Rakang. Tapi Pak Dale waktu itu dia pegang, udah aku jangan takut. Makin kau takut dia makin senang. Udah aku tenang aja. Kalau dia berani maju selangkah nih, aku tebas lehernya, kata bapak kayak gitu. Iya pak, kata si Toding. Nah, nggak lama Pak Dale langsung bentak itu Pak Rakang. Weh, Pak Rakang, kau jangan pernah kau lewat sini lagi ya. Kalau sampai ku ketemu sama kau lagi, ku tebas lehermu, kata si bapak. Diancam kayak gitu, Pak Rakang nggak bergerak, Wak. Ekspresinya datar, matanya melotot, kayak lagi nantangin kayak gitu. Begitu mungkin ya kan. Nah, ngerasa nggak digubris, Pak Dale betulan maju sangat tuh, betulan mau ditebas lehernya sama Pak Dale nih. Tapi waktu bapak ini maju, tanpa diduga makhluk itu nangis. Pak, tolong, jangan sakiti aku, ampuni aku, maafin aku janji gak akan ganggu kalian lagi. Gitu. Makanya kok kali ini aku lepasin kok. Kalau kau sampai ganggu aku lagi, kalau kau sampai ganggu anakku atau warga lain yang ada di sini, ku matiin kok sama keluarga kamu, kata Pak Dale. Nah, Pak Rakang itu masih ngejawab, Wak, tapi ngomongannya nggak jelas, kata si kakek, macam orang lagi kayak kumur-kumur gitu loh. Dan hanya dalam satu kedipan mata, sosok itu menghilang dari hadapannya Pak Dale sama Toding. Tutul,
das, ngilang. Waktu Parakang itu pergi, Pak Dale langsung ngomong, nak, kalau suatu hari kau ketemu sama si Parakang, acungkan benda tajam ke mereka. Karena itulah kelemahan mereka. Kau juga bisa pakai bawang merah supaya matanya pedih dan juga kesakitan. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kamu ya. Bersyukurlah kita sekarang ini, nak. Yang kita temui barusan itu bukan labu yang memangsa Rudi tempo hari itu, Wak. Labu kan soalnya ilmunya udah tinggi ya kan. Yang ditengok mereka telanjang. Telanjang kan ilmu rendah. Yang kita tengok kemarin itu bukan labu, tapi sosok yang beda lagi. Kalau sampai labu yang kita hadapi tadi itu, nak, bisa-bisa kita nggak selamat. Soalnya ilmunya memang udah tinggi. Dia bisa ngilangin nyawa kita dengan tatap mata kita aja. Kayak apa yang dilakukan sama si Rudi. Tapi kamu mau tahu nggak? Parakang tadi itu siapa? Kata si Pak Dale. Siapa, Pak? Parakang yang nangis barusan, yang kamu lihat tadi, itu istrinya Labu, nak. Tenriani. Nah, jadi kata Pak Dale, Wak, Tenriani ini masih bisa ditahan atau dilawan sama doa atau juga benda tajam. Tenriani ini anaknya Pak Aras tuh loh. Tenriani masih bisa dilawan sama benda tajam. Sementara Labo itu kan lebih berbahaya kan, Wak. Jadi ini bisa sulit dilawan karena ilmunya jauh lebih tinggi dari Tenriani. Itulah kenapa kali ini Pak Dale sama Toding masih bisa selamat. Dengar petuah dari bapaknya, Toding cuma ngangguk-ngangguk aja. Dia cuma mencoba untuk mencerna semuanya. Dan dia mengingat pesan itu baik-baik untuk dia sampaikan lagi ke anak dan cucunya nanti. Makanya dari situ Nurin tahu soal kisah ini, Wak. Setelah dia dapat cerita langsung dari kakeknya dan juga dari bapaknya, Pak Toding dan kakek Dale. Dan untungnya sejak kejadian Pak Dale mau nebas leher si Parakang tadi, Wak, teror mistis di kampung mereka perlahan-lahan mulai menghilang. Cuma sampai sekarang katanya sosok Parakang itu masih ada, Wak. Dan mereka masih berbaur sama masyarakat. Dan fresh sekali sekarang, tadi aku baru mau syuting, tim aku bilang, Kak, Wak Nurin ngirimin foto Parakang yang masih ada di kampungnya. Tapi ini bukan di kampungnya, di kampung sebelah. Mau munculin. Dia lagi foto adiknya, terus gak sengaja kelihatan ada Parakang, kok. La haula wala quwata illa billah. Ini kejadian 2024 di fotonya. Dia sempat foto di 2024. Ya Allah. Iya, Wak, katanya memang masih ada dan mereka masih berbaur ya itu tadi sama masyarakat selayaknya manusia biasa aja. Dan salah satu alasan kenapa Parakang masih ada sampai sekarang adalah karena ilmu hitam yang mereka anut ini selalu diwariskan secara turun-temurun ke anak cucunya, Wak. Jadi, kalau kakeknya atau neneknya seseorang ini menganut ilmu Parakang ini, bukan tidak mungkin anak atau cucunya juga ikut nerusin si ilmu Parakang itu. Tapi ini kata Nurin, Wak, kata Nurin dan juga kata kakek Dale sama Pak Toding. Tapi kebayang gak sih, Wak, kalian kalau diantara kalian ternyata ada Parakang nih, cuma kita nggak tahu. Ya aku nggak bisa bayangin sih, pasti merinding kali itu. Oke, Wak, itu tadi kisah horor jadul pertama tentang Parakang dari Pinrang. Kalau dipikir-pikir kisah horor zaman dulu tuh memang vibes horor beda gitu kan, Wak? Ya kan? Kalau ditarik benang merahnya, ilmu hitam tuh selalu membawa sisi tragis di baliknya kan, Wak, ya. Soalnya bisa jadi keturunan mereka nggak mau ikutan tuh punya ilmu hitam, tapi terpaksa nerima semua itu, termasuk juga konsekuensi yang dilakuin sama leluhur atau terdahulunya. Nah, buat Wawa nih khususnya yang dari Sulawesi, kalian pasti lebih familiar ya kan sama cerita kayak gini, sama cerita soal Parakang. Ada yang pernah dengar kisah Parakang langsung dari orang tua kalian nggak, Wak? Atau dari tetua kampung, atau dari kakek nenek kalian nggak? Atau mungkin masih ada nih kejadian-kejadian serupa yang jadi buah bibir soal Parakang sampai sekarang? Coba ceritain di kolom komentar di bawah, Wak, ya, biar kita bisa tahu versi kalian juga. Dan kalau memang masih betul nih ada Parakang di zaman sekarang, ingat pesannya kakek Dale, Wak. Acungkan benda tajam atau kasih dia bawang merah. Dan pastinya jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Wak, ya. Insya Allah kita akan terlindungi dari gangguan Parakang itu. Amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran video selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.